warga, Halo Minje. warga. Wawasan seputar olahraga. Halo warga. Halo Minje. Selamat pagi Kak Sita, selamat sekarang hari apa ya? Hari Rabu. Selamat hari Rabu. Hari Rabu, iya selamat hari Rabu juga. Selamat pagi. Wah semangat banget nih. Kak Sita lagi, guys, BTW kenalin dulu, ini kita pagi ini ngegerebek. Kak Sita lagi BKT. Oh gitu ya. Jadi ini pagi-pagi aku udah digerebek ya. Iya, abis dari kemarin banyak banget request, Min tolong dong pesepeda cewek. Aduh, siapa ya kira-kira? Ketemu Kak Sita nih, makanya langsung yaudah kita telepon deh. Oh gitu. Wah seru nih. Kira-kira mau digerebek apa ini? Nanti pokoknya dengerin deh guys, nggak bakalan nyesel pokoknya. Oh gitu ya. Boleh. Boleh. Kak Sita, mungkin boleh dikenalkan juga nih ke teman-teman audiens yang lagi denger kesibukannya Kak Sita, dan Kak Sita tuh lagi ngapain sih gitu. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Sita. Kesibukan saya sekarang setiap pagi kalau nggak goes lari gitu. Selain itu juga saya kerja kantoran kayak gitu. Oke, goes lari. Kira-kira kalau setiap pagi tuh berapa lama tuh Kak? Maksudnya eh, berapa menit kah? Atau ya udah gitu, yang penting ada apa gimana? Kalau aku sih olahraganya olahraga fun ya. Jadi setiap hari itu diusahakan untuk sempetin olahraga dulu. Jadi kalau nggak lari itu goes. Kalau lari ya kalau pas lagi santai ya 5 kilo setiap hari. Tapi kalau goes biasanya goes di Dalkot itu setiap sekali goes itu 40 kilo. Durasi waktunya biasanya kalau 40 kilo itu 1 jam udah selesai. Gitu. Itu sendiri tuh Kak? Apa maksudnya sama temen, atau emang ya udah rutinitas nih gitu, laksanain aja gitu? Kalau untuk goes sih aku ada komunitas sama BKTCC di Kuningan City Tikumnya. Kalau untuk lari aku biasanya sendirian aja sih. Oke, berarti 1 jam sebelum kantor olahraga dulu baru ke kantor gitu. Iya, kantor kan kebetulan masuknya jam 9 pagi, jadi masih ada waktu pagi-pagi kita untuk olahraga paling nggak 1 jam. Nah, ini kan banyak juga nih Kak yang bingung bagi waktu gitu ya. Biasanya pengen olahraga tapi kebentrok sama jam kerja gitu. Kalau Kak Siti biasanya tuh ada ada in your life-nya biasanya ngapain tuh? Apa jam berapa bangun, terus sarapan kah? Apa olahraga dulu baru sarapan kah? Baru ke kantor? Pakai gimana tuh? Kalau aku sih karena udah terbiasa ya, jadi bagi waktunya ya ini aja sih kalau untuk olahraga pagi aku kalau goes itu jam 3:30 udah bangun. Karena aku kalau start goes itu pagi-pagi banget jam 5:15 itu udah harus start karena kondisi Jakarta kan rame banget ya pagi-pagi, rame kendaraan. Jadi kita sebisa mungkin itu pagi-pagi udah harus mulai karena kan kita juga goesnya peletonan ya, rame-rame sama yang lainnya gitu. Kalau misalkan untuk lari, kalau lari biasanya jam 6 itu udah bisa start karena kalau lari kan lebih gampang ya, nggak di jalan raya kayak gitu. Kalau lari kan bisa di mana aja. Nah, durasi waktunya itu paling nggak olahraga 1 jam, habis itu mandi, sarapan, terus siap-siap ke kantor. Kebetulan kantor juga nggak begitu jauh sih, jadi masih ada waktu untuk aku olahraga setiap hari gitu. Tuh guys, ikutin cara hidupnya Kak Sita biar sehat ya. Sebenarnya sih kalau untuk ditanya gimana cara ngatur waktunya,
sebenarnya dari kita sendiri sih, kita niat atau enggak ya untuk bangun pagi-pagi sebenarnya itu. Cuma kan kadang-kadang kalau teman-teman punya aktivitas yang terlalu capek di tempat kerja, pulang malam, kadang-kadang bangun pagi tuh susah ya. Bener. Nah, itu memang harus diniatin dari diri kita masing-masing sih. Apalagi kalau kantor kita jauh, itu kadang-kadang ya harus bisa bagi waktunya. Kalau memang pagi nggak bisa olahraga ya, pulang kerja malam sempetin 30 menit, 45 menit untuk olahraga. Atau waktunya di weekend, Sabtu, Minggu, di saat kita nggak olahraga, di saat kita nggak kerja kantoran ya, kita bisa sempetin untuk olahraga kayak gitu. Nah, kalau tadi nih kan Kak Sita bahas akan ada nih, maksudnya kayak perasaan males atau capek gitu ya, namanya kerja gitu, lembur atau ya Iya, sudah capek. iya betul. Dari Kak Sita sendiri ngerasa ya ada apa males gitu atau hilang semangat gitu, gimana tuh Kak Sita ngadepinnya tuh gimana? Sebenarnya jujur juga aku juga suka males ya kadang-kadang bangun pagi gitu. Tapi gimana ya, karena udah terbiasa untuk olahraga, wah setiap hari harus olahraga nih. Kalau nggak olahraga tuh kayaknya, aduh gimana ya, jadi kepikiran gitu siangnya, aduh tadi pagi nggak olahraga nih gitu. Jadi kayaknya nggak enak, mungkin karena udah terbiasa. Aku juga bangun pagi ya. Selama aku aktif banget di olahraga itu 5 tahun belakangan ini, jadi udah aktif banget setiap pagi, bangun pagi untuk olahraga. Jadi rasanya kalau mau bangun siang pun sekarang udah nggak bisa gitu, karena pagi-pagi udah terbiasa pasti kebangun kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya sempetin 30 menit, 1 jam untuk olahraga kayak gitu. Tapi ya itu harus terbiasa sih dari kitanya. Mulai dulu mungkin seminggu sekali kita bangun pagi untuk olahraga, atau seminggu 2 kali, nanti ditambah lagi kayak gitu. Harus jadi kebiasaan untuk bangun pagi untuk olahraga. Atau mungkin kalau nggak bisa pagi ya malam, ya mungkin kita capek, kondisi udah lembur seharian di kantor, ya disempetin aja 30 menit untuk olahraga kayak gitu. Nah, berarti tuh guys dicatat tuh, dimulai dulu. Jadi nanti menjadi kebiasaan, baru menjadi rutinitas gitu. Iya, betul. Berarti ini 5 tahun yang lalu ini start olahraga itu di sepeda atau lari dulu? Aku justru awal itu lari dulu. Oh, lari dulu. Dari lari. Tapi larinya nggak serutin sekarang ya. Kalau dulu itu ya cuma Sabtu aja atau cuma Minggu aja kayak gitu. Terus coba sepedaan itu di awal tahun 2019 itu pakai road bike kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk olahraga itu sebenarnya gampang-gampang susah sih ya. Harus kebiasaan dulu, baru kita bisa menyadari nih bahwa olahraga itu penting gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay kalau misalkan mau mulai, baru memulai, coba dulu seminggu sekali, seminggu 2 kali, nanti tambah lagi seminggu 3 kali, kayak gitu. Oke, nah ini kenapa nih sampai akhirnya di 5 tahun lalu Kak Sita memutuskan, ayo deh pengen olahraga, pengen hidup sehat tuh, apa tuh triggernya tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya itu karena teman-teman juga kali ya. Itulah kalau misalkan kita punya teman-teman yang hobinya olahraga juga, kita pasti akan ke bawah juga untuk olahraga gitu. Mungkin awalnya dulu kita males, terus akhirnya punya teman-teman yang akhirnya bikin satu komunitas lari. Akhirnya kita jadi ke bawah juga untuk ikutan lari. Terus kita kenal sama teman-teman yang hobinya goes, akhirnya kita ke bawah juga untuk rajin goes. Sebenarnya itu sih apa ya, diracunin ya sama teman-teman ya. Ya, ayo ikut lari gitu, ayo ikut komunitas, ayo kita goes gitu, baru deh ke bawah. mungkin bahasanya adalah lingkungan yang baik, ya lingkungan yang baik itu membawa kebaikan juga gitu kan? Iya betul begitu.
Oke. Nah, Kak Sita nih, di 2019 itu kan akhirnya mulai sepedahan tuh. Iya. Aku sih sepeda nih. Jadi dari 2019 itu udah di BKTCC kah atau baru atau kayak gimana tuh boleh ceritain nggak? Awal-awal itu belum ikut BKTCC, jadi ada di Kelapa Gading itu kan ada komunitas yang lain. Jadi saya awalnya ikut itu. Nah, untuk BKTCC itu baru setahun kemudian, tahun 2020, baru tuh saya gabung sama BKTCC. Jadi mulai dari situ kenal sama teman-teman di BKTCC, terus mulai rutin goes, terus ikut event-event sepeda itu juga dari BKTCC. Hmm. Kenapa akhirnya memilih BKTCC untuk menjadi lingkungan kakak bersepeda nih? eh Kenapa ya awalan ya? Sebenarnya nggak sengaja juga sih, karena di BKTCC itu setiap hari Minggu. Jadi dulu saya setiap hari Minggu itu ikut ada program namanya Easy Sunday Ride. Mm-mm. Easy Sunday Ride itu goes untuk pemula-pemula. Jadi ada beberapa peleton, tergantung dari speednya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita pemula itu bisa belajar dari isi Sunday Ride itu. Nah, dari situ saya mulai ikutan tuh awal-awal ikut peletonan. Gimana sih rasanya ikut peletonan kayak gitu. Terus dari mulai AVG speed yang 25 bisa naik jadi 27, bisa naik lagi jadi 29 kayak gitu. Nah, itu awalnya dari programnya BKTCC isi Sunday Ride setiap hari Minggu gitu. Baik, baik. Nah, selama kakak di BKTCC nih, boleh kali diceritain dikit apa sih gitu mungkin visi dia kan masing-masing komunitas biasanya suka punya visi gitu ya. Visinya Iya. BKTCC itu apa nih kak? Mungkin teman-teman atau cara joinnya gitu kayak gimana sih? Mungkin banyak juga yang lagi pengen punya komunitas cuma kan bingung gitu ya biasanya. Iya. Nah, kalau untuk BKTCC, aku sih sangat menyarankan untuk teman-teman yang mau pertama kali join berpeletonan, belajar goes, belajar speed, itu untuk ikut di BKTCC karena kita punya RC-RC atau road captain yang nantinya akan ngajarin kita gimana caranya sepedaan yang baik dan benar di jalanan. Terus gimana sih caranya peletonan, gimana sih caranya untuk apa ya supaya goesnya itu stabil kayak gitu. Aku sangat menyarankan sih ikut di BKTCC apalagi program hari Minggu itu ya isi Sunday Ride. Nah, berarti kalau mau ikut tuh langsung datang aja kayak gimana? Iya, kalau untuk mau ikut bisa langsung datang aja atau bisa DM di Instagramnya BKTCC. Kalau mau nanya-nanya dari situ boleh. Tuh guys ya, kalau mau ikutan tuh ya langsung aja ke Instagramnya BKTCC ya. Iya. Berarti sekarang ini BKTCC udah berapa banyak orang, Kak? Kalau untuk berapa banyak orang sudah banyak ya, karena BKTCC itu melahirkan banyak cyclist, jujur. Udah banyak banget cyclist yang lahir dari BKTCC. Udah banyak yang lahir road captain ya, RC-RC dari BKTCC. Walaupun mereka belajarnya di BKTCC, mereka juga nanti bisa ikut di komunitas lainnya juga. Tapi kalau ditanya jumlahnya berapa, udah banyak banget. Udah ratusan dari BKTCC. Oke, keren banget. Nyambung ke yang tadi nih kan Kak Sita sempat bilang nih ya kondisi Jakarta gitu ya. Kondisi Jakarta Iya, itu rame. Kalau udah kelewat dari jam sekian udah rame banget macet gitu. iya Kan betul. solusi gitu ya. Tanggapannya Iya. kadang sebagai ya pelaku pesepeda gitu. Apa sih aku pengen tahu. Kita sih sebagai cyclist ya, apalagi yaitu di jalanan yang banyak banget kendaraan motor sama mobil gitu kan. Kita harus share the road sama kendaraan lain. Jadi ya kita harus pinter-pinter menggunakan jalan raya gitu karena kita sebagai cyclist
kita nggak punya tempat untuk kita bisa bermain sepeda gitu ibaratnya ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus di jalan raya. Karena kita nggak punya tempat lagi mau di mana gitu ya kan. Jadi mau nggak mau kita harus start pagi-pagi banget supaya paling tidak jam 6:30 itu pada saat orang-orang pada mau berangkat kerja kita tuh sudah selesai gitu. Jadi kita nggak terlalu mengganggu pengguna jalan yang lain juga dan kita bisa share the road juga sama pemakai jalan raya yang lainnya kayak gitu ya. Harus hati-hati juga, terutama kan kita naik sepeda ya. Jadi harus pinter-pinter juga gimana caranya kita berpelotonan di jalan raya kayak gitu. Tuh guys, betul. Saling menghargai lah ya gitu sama. Iya, saling menghargai. Benar-benar. Dan ya kalau bisa mulai bersepeda juga kali ya, jadi supaya polusinya berkurang lebih lebih cepat gitu ya. Nah, iya betul banget tuh. Apalagi sekarang ya lagi ini polusi lagi nggak tahu nih cuacanya lagi nggak enak banget. Benar itu benar banget sih Kak, benar banget itu. Iya, bersepeda udah sangat baik deh. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang mau apa ya, bike to work ya, mungkin bisa dicoba juga ke kantor naik sepeda. Kalau kantornya nggak terlalu jauh daripada macet-macetan ya kan, udah naik sepeda aja. Tuh, betul. Nah kalau Kak Sita sendiri sekarang ini, maksudnya ke depan ini apa ada event kah? Apa lagi prepare untuk apa gitu? Boleh di-spill nggak nih ke teman-teman? Kalau untuk event goes ya. Kalau untuk event goes sih kita ada dari BKTCC kita lagi bikin acara sendiri. Nanti bulan depan kita mau bikin goes Jakarta Tegal itu sekitar 300 kiloan. Jadi pertengahan bulan Oktober nanti kita rencananya mau goes Jakarta Tegal. Terus kalau untuk event lari mungkin nanti November saya mau ikut Borobudur Marathon tapi di kategori half marathon aja. Oke. Itu aja sih event yang paling deket. Kita kasih semangat dan doa ya guys supaya lancar ya Kak Sita. Terima kasih. Berarti paling jauh nih Kak Sita nih goes tuh udah sampai ratusan kilometer, iya? Kadang-kadang kalau mau latihan endurance kita harus melihat jarak ya. Kalau untuk latihan endurance, tapi kadang-kadang kalau untuk speed ya dari speednya kayak gitu. Paling jauh berapa kilometer Kak? Kak Sita pernah sepedahan? Saya paling jauh itu kayaknya baru hampir 200 kilo ya. Saya juga lupa deh. Kayaknya hampir 200 kilo deh. Lumayan ya, jauh ya guys, 200 kilo. Iya. Nah, nanti untuk bulan depan ini yang event Jakarta Tegal ini kayaknya saya yang paling jauh nih. Oke. 300 kilo lebih. Unlock ya di 2023, semoga. Iya. Semoga ya, semoga saya bisa. Pasti bisa. Nah, kan tadi nyambung nih, Kak Sita mau udah pernah goes sampai 200 km dan akan goes 300 km gitu. Kalau dari kita sendiri, kalau baju kan itu termasuk, maksudnya kayak baju atau yang kakak pakai itu, yang menurut kakak nyaman tuh yang kayak gimana sih? Kepo nih Minggu. Kalau dari jersey ya, yang nyaman yang menurut saya itu yang pertama itu ringan, terus bahannya juga tidak terlalu tebal, terus yang gampang menyerap keringat, jadi kalau dipakai itu nggak terlalu basah gitu ya, jadi dia cepat kering. Terus apa lagi ya? Itu sih paling dari bahannya aja yang jangan terlalu tebal, jadi ringan gitu kalau dipakai. Oke. Kalau dari sebelum menjegerbek pagi ini, Kak Sita udah pernah denger 3J Sportswear belum? Sudah, saya sudah pernah punya juga loh.
Nice, boleh dong. Iya, saya waktu itu saya punya jersey larinya dari 3J. Gimana menurut kakak jersey larinya 3J? Wah, kalau menurut saya jersey 3J itu ringan dipakai, terus nyaman juga. Terus dia bahannya juga nggak terlalu tebal. Yang saya punya itu bahannya lumayan tipis. Jadi waktu saya keringetan itu dia langsung nyerap gitu. Oke, not. Nanti nanti yang 300 km pakai dari 3J juga kali kayak. Wah, saya sih tergantung dari ninja aja ya. Kira-kira nanti saya dikasih jersey keluaran terbaru. kita bisa bicarakan nanti setelah sudah Oke. last question paling nih kayak untuk karena ini ternyata obrolan kita tadi seru banget gitu, kemana-mana udah kita. Iya. Terakhir nih Kak, dari Kasita sebagai pesepeda, sebagai pelari gitu ya, kenapa sih kita tuh wajib gitu loh hidup sehat gitu? Aduh, kalau ngomongin sehat itu udah jangan diragukan lagi lah. Siapa sih yang nggak mau sehat gitu kan ya? Apalagi kita kan hidup di kota yang sangat sibuk ya. Kita udah sibuk kerja, kita udah melakukan aktivitas, kita harus juga jaga pola makan, pola tidur, terus kita juga harus banget yang namanya olahraga gitu. Karena kita harus sadar diri lah, harus jaga kesehatan. Kita juga kan maunya panjang umur ya, panjang umur, sehat selalu gitu. Jadinya ya harus ada kewajiban untuk melakukan olahraga setiap hari. Ya nggak setiap hari juga nggak apa-apa sih sebenarnya, asal paling tidak dalam waktu seminggu itu kita harus ada melakukan olahraga kayak gitu. Karena kalau bukan kita yang menjaga kesehatan diri, siapa lagi gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Thank you banget sebelumnya nih Kasita udah mau digerebek sama kita nih, para warga yang mau dengerin sepeda. Iya. Thank you so much Kak for your time. Sama-sama. Semoga yang Minje tanyakan tadi dan yang Kasita sampaikan itu bermanfaat ya buat kita semua. Iya, betul. Jangan lupa pokoknya kalau belum olahraga harus dari sekarang kita yuk olahraga bareng gitu. Harus diniatin olahraga dari sekarang. Nice. Dimulai dulu nanti baru menjadi rutinitas. Iya, betul. Oke, baik. Thank you so much once again Minje dan teman-teman semua, sampaikan buat Kasita. Semoga yang terima kasih. Yang lagi Kasita rencanakan dan planning semoga lancar dan Kasita diberi kesehatan ya sampai nanti acara. Amin. Ya, terima kasih ya Minje ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan salam-salam ya Kak buat komunitas BKTCC. Suruh dengerin ini. Oh iya, nanti saya sampaikan ya. Suruh dengerin teleponnya Kasita. Iya. Oke, thank you Kasita. Semoga lancar dan have a great day. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you.